Kementerian Kesehatan memberikan travel warning pada setiap warga negara Indonesia yang hendak berpergian ke negara yang ditemukan kasus Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Mereka juga telah menyiapkan peralatan penanganan MERS di pelabuhan dan bandara. Mereka akan langsung menangani WNI yang pulang dalam keadaan demam atau flu. Middle East Respiratory Syndrome atau MERS yang diakibatkan virus corona baru mulai mengkhawatirkan. Sebab Kementerian Kesehatan Saudi Arabia menyatakan sepertiga dari pasien MERS meninggal dunia. Menkes RI Nafsi Amboy menyatakan Kementerian Kesehatan telah mengimbau ke pemerintah kabupaten dan kota serta agen perjalanan mengenai ancaman MERS di negara Jazirah Arab, terutama Saudi Arabia. Travel warning itu sudah diberikan kepada semua yang akan ke daerah-daerah itu. Restriction yang belum. Kita tidak melarang, kita tidak menghambat. Pertimbangannya apa? Ya? Kenapa tidak mengeluarkan restriction tadi? Oleh karena pemerintah Saudi Arabia mengatakan masih menjamin, jadi tidak memberikan restriksi. WHO juga masih belum. Jadi biasanya yang travel restriction begitu, itu keluarnya dari WHO maupun dari negara yang bersangkutan. Nafsiah mengatakan Kemenkes telah menempatkan tenaga dan peralatan kesehatan di bandara dan pelabuhan. Sehingga bila ada WNI yang pulang ke tanah air dalam keadaan sakit, bisa langsung diperiksa dan ditangani. Menkes menambahkan, jika tidak terlalu perlu, sebaiknya hindari bepergian ke negara yang ditemukan kasus MERS. Sebab sampai saat ini belum ada vaksin untuk virus corona itu. Namun jika harus pergi, warga sebaiknya menggunakan masker dan menghindari orang yang sedang flu. Karena gejala MERS mirip dengan penyakit tersebut. Dari Jakarta, Subhan Haryadi, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Kementerian Agama belum menyiapkan pencegahan khusus agar jamaah umroh atau haji tidak tertular penyakit MERS. Mereka hanya menyiapkan sejumlah petunjuk untuk WNI agar tetap sehat saat beribadah ke Tanah Suci. Ya, menurut Menteri Agama Surya Dharma Ali, penyakit MERS sudah ada sejak 2 tahun lalu. Ia bersyukur tidak ada satupun jemaah haji ataupun umroh yang tertular virus corona dalam kurun waktu tersebut. Karena belum ada vaksin yang bisa diberikan pada calon jemaah, maka yang bisa dilakukan Kementerian Agama saat ini hanyalah memberikan petunjuk agar tetap fit selama pelaksanaan ibadah umroh maupun haji. Yakni segera ke dokter jika mengalami gejala flu serta mengonsumsi makanan bergizi untuk daya tahan tubuh. Itu belum ada, misalnya dalam bentuk vaksin, ya itu belum ada. Sampai saat ini belum ada. Seandainya ada, tentu kita akan pergunakan vaksin itu untuk seluruh jamaah haji Indonesia maupun jamaah umroh. Ya, MERS merupakan penyakit yang disebabkan coronavirus baru dan jika tidak ditangani secara tepat bisa mematikan. Lalu bagaimana ciri atau gejala terkena MERS dan bagaimana pula mencegah tertular penyakit itu? Kami hadirkan berikut ini. Ya, gejala penyakit Middle East Respiratory Syndrome mirip dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ciri-ciri penyakit MERS adalah demam, sakit di bagian dada, nafas pendek, batuk dan bersin, radang paru-paru serta gagal ginjal. Orang-orang yang rentan tertular adalah mereka yang kekebalan tubuhnya rendah, orang yang sedang sakit atau lemah, yang kelelahan, dan mereka yang jadwal makannya tidak teratur seperti anak-anak dan lansia. Pencegahan yang perlu Anda lakukan jika berpergian ke daerah yang sedang merebak kasus MERS antara lain menggunakan masker, sering-seringlah cuci tangan, menjaga pola makan agar tetap fit, serta menghindari kontak dengan penderita. Setidaknya ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan secara dini dari mulai individu adalah menjaga kesehatan, kemudian mengatur pola makan, serta memperhatikan kebersihan, terutama kebersihan terkait makanan dan juga lingkungan sekitar. Meski penyakit mematikan MERS tengah merebak di Arab Saudi, hal tersebut tidak membuat calon jemaah umroh membatalkan perjalanannya. Ya, mereka tetap akan berangkat, namun menyiapkan langkah pencegahan agar tidak terinfeksi virus corona.
menggentarkan hati dan pikiran ya. Kita tetap yakin, percayakan aja semua sama yang di atas, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dimudahkan dan kita diberi kesehatan dan nggak apa-apa, nggak ada sedikit pun niat untuk mengundurkan diri. Satu pasti khawatir ya kalau untuk kita, apalagi ini virus yang bukan normal ada di Indonesia kan. Jadi ya memang sih harusnya satu mungkin kalau dari pemerintah harus ada ini ya kita, tapi insya Allah nggak berpengaruh lah. Terus kita baru tahu ini ya, pas minggu-minggu ini ada virus itu, makanya tapi ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus itu, tetap waspada juga. Nanti mungkin pakai masker atau fit badannya tetap fit. Itu tergantung travelnya ya, karena kan ada travel ini ada ratusan jumlahnya gitu. Jadi kebetulan kita kasih kepercayaan sama travelnya, memang ada vaksinnya ya sebaiknya. Tapi kalau itu memang belum ada, karena niat kita sudah mau berangkat, lillahi ta'ala kita akan berangkat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Kita lanjutkan kembali kabar petang. Pemirsa, apakah merebaknya penyakit MERS di Arab Saudi berdampak terhadap ibadah para jamaah dari Indonesia? Ya, saat ini kita sudah bergabung dengan Arsyad Hidayat, staf teknik haji KBRI yang berada di Madinah, Arab Saudi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Arsyad. Waalaikumsalam, selamat siang waktu Arab Saudi. Baik, Pak Arsyad, hingga saat ini dari informasi yang Anda terima, sudah seberapa besar pengaruhnya virus MERS ini terhadap jemaah kita di sana? Saya melihat walaupun mungkin informasi penularan coronavirus ini sudah begitu ramai di Arab Saudi, tapi untuk kalangan jemaah umroh saya melihat belum ada informasi mereka yang tersuspek atau terkena coronavirus ya. Bahkan sampai saat ini belum ada jamaah yang meninggal dunia, kecuali mungkin jamaah yang dari Malaysia itu saya dengar terakhir ya. Sementara informasi yang warga Indonesia yang kemarin diberitakan meninggal itu adalah orang yang sudah tinggal lama di sini, kemudian dia berkomunikasi dengan pengidap atau yang sudah terkena penyakit MERS coronavirus, kemudian dirawat 7 hari, tanggal 27 meninggal, dan itu bukan jamaah umroh. Saya kira jamaah umroh sampai saat ini saya melihat ya pergerakan jamaah umroh baik di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram ya belum terlihat ada panikan jamaah menghadapi situasi. Baik, Pak Arsyad, tapi bagaimana antisipasi terutama dari pihak KBRI untuk memberikan informasi yang secara lengkap terkait wabah MERS ini kepada para jemaah yang asal Indonesia, Pak? Saya kira kita memberikan semacam penjelasan kepada mereka ya melalui surat edaran yang kita kirimkan ke kantor Kementerian Agama langsung untuk disampaikan kepada seluruh penyelenggara ibadah umrah, ataupun kita sampaikan juga ke jamaah-jamaah umroh perlisan ya di Arab Saudi, baik di Mekah, Jeddah ataupun di Madinah. Nah, bahkan kan kita setiap hari ada laporan dari para pelaksana umroh dan kita sampaikan kepada mereka untuk antisipasi terhadap masalah ini, tapi jangan sampai membuat jamaah panik juga gitu gara-gara kondisi yang ada. Baik, Pak Arsyad, sejauh ini kondisi kesehatan para jamaah yang sedang berumroh di sana laporannya seperti apa, Pak? Saya melihat laporan kaitan dengan jamaah sakit atau mungkin ada sakit-sakit biasa, dan mereka juga sudah sadar, mungkin mereka sudah menerima ketika berada di Indonesia, ketika sakit mereka untuk menahan diri untuk tidak pergi ke masjid, ke tempat kerumunan, atau mereka yang mungkin punya kesehatannya menurun gitu, lebih baik mereka menunggu di hotel atau di rumahnya masing-masing, seperti itu. Oke, Pak Arsyad, terkait dengan tindakan pemerintah Arab Saudi sendiri, adakah komunikasi atau koordinasi khusus yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dengan negara-negara yang warga negaranya memang sering melakukan ibadah umroh maupun haji?
berita terakhir, informasi terakhir bahwa Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan semacam perintah ya atau surat pada Kementerian Haji Arab Saudi untuk disampaikan ke negara-negara khususnya para pengirim jemaah umroh atau jemaah haji untuk tidak mengirim orang tua atau orang-orang yang memiliki penyakit kronis gitu. Tapi sampai saat ini secara resmi kami belum menerima informasi atau larangan tersebut ya. Tapi itu sudah muncul dalam beberapa hari ini. Baik, terima kasih Pak Arsyad atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang hari ini. Ya, dan